KB suntik menjadi pilihan para bunda dalam mengatur jarak kehamilan. Namun, tidak sedikit yang mengaku kebobolan, padahal sudah KB guys. Kenapa ya? Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy pada podcast radio. Senang sekali kami dapat bersama kalian kembali. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol tentang suntik KB nih, khusus para bunda yang beberapa hari lalu atau ada yang sering bertanya, kok sudah suntik KB tapi masih saja kebobolan. Kenapa bisa begitu? Tepat sekali bunda, malam hari ini kita akan membahasnya dengan lebih lengkap. Baik, kita langsung aja. Ada banyak pilihan dalam mengatur jarak kelahiran. Salah satunya adalah dengan menggunakan KB suntik. Nah, bagi para bunda yang masih ragu menggunakan kontrasepsi model IUD atau implan, KB suntik 3 bulanan adalah pilihan yang cukup tepat. Apalagi jika Anda menyusui langsung bayi Anda. Jenis KB ini tidak mempengaruhi produksi ASI sehingga aman untuk si kecil. Meskipun terbilang cukup efektif bunda dalam mengontrol kehamilan, tetap saja ada beberapa hal yang masih juga kebobolan. Meski telah menggunakan secara teliti, sebenarnya apa sih penyebabnya? Dan kita akan melihatnya nih. Memang tidak ada metode sih KB yang 100% efektif katanya ini bun mencegah kehamilan. Bahkan apabila Anda melakukan KB permanen pun seperti tubektomi atau vasektomi, sekalipun peluang kehamilan tetap ada. Dikutip dari mirena.com, jika dibandingkan metode KB lainnya, jenis kontrasepsi injeksi memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi, berkisar antara 2-60 orang setiap 1000 pengguna. Wow, banyak juga ya bun. Faktor penyebab mengapa Anda masih juga kebobolan setelah melakukan KB suntik, mungkin antara lainnya 1, tidak kembali suntik KB sesuai jadwal. Jadi ini bun, salah satu penyebabnya yaitu kita lalai dalam mengontrol jadwal. Setiap kali suntik, jadwalnya selalu tidak tepat. Anda akan menerima buku kartu tuh, selalu diberikan sama pihak rumah sakit atau klinik atau apapun itu atau dokter, berisi notifikasi tanggal berapa kalian harus kembali untuk melakukan suntik. Bila Anda tidak disiplin mematuhi tanggal tersebut, inilah akibatnya berubah-berubah kembali hormon dalam tubuh sehingga memperbesar peluang kehamilan terjadi. Dan yang berikutnya, waktu pemberian yang tidak tepat. Idealnya suntikan diberikan di hari pertama hingga kelima pada periode menstruasi. Pengguna masih berusia muda, atau jika usia Anda dan pasangan masih tergolong muda dan termasuk pasangan yang subur, memiliki sel telur yang sehat dan sperma yang banyak dan aktif, suntik KB terkadang tidak mempan atau menghalangi terjadinya pembuahan. Wow. Jadi kalau usia muda itu lagi subur-suburnya atau spermanya lagi banyak-banyaknya guys, di brondong gitu, tetap aja jebol ya. Jadi harus hati-hati sama yang tadi. Yang kedua, kalau yang pertama tadi tidak selalu tepat waktu, kalau yang kedua ini berikan dari hari pertama hingga kelima. Nah, ini biasa hitung-hitungannya tidak tepat. Mimin sih bukan kaum wanita ya. Jika ada yang salah silakan tulis di kolom komentar. Maaf tadi sempat sound systemnya naik nih guys.
Oke baik, jika memberi jarak kelahiran begitu penting bagi Anda dan pasangan, lakukanlah cara berikut ini untuk meminimalisir terjadinya kehamilan yang di luar perencanaan. Pertama, mengganti jenis kontrasepsi yang memiliki resiko kegagalan lebih rendah. Contoh, ini mohon maaf ya jika ada salah baca, apa IUD atau IUD atau apa ini? Atau intinya aja deh KB susuk implan gitu ya. Atau yang kedua, menggunakan perlindungan ganda atau menggunakan kondom meskipun sudah pasang KB atau ejakulasi di luar. Jadi di double-double keamanannya ya. Rutin memeriksakan kondisi kontrasepsi ke tenaga medis guys. Jangan lupa ini. Dan juga curiga jika haid tidak teratur dan bahkan tidak mendapatkan haid hingga 6 bulan lamanya. Harus segera dicek up. Wow, mendukung salah satu program pemerintah memang hal yang tepat, seperti mengkontrol kehamilan dengan cara menggunakan KB. Hal ini dapat mengkontrol pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menjadi sedikit berkurang. Selain itu, agar buah hati Anda dapat perawatan yang maksimal jika jarak kelahiran tidak terlalu dekat. Lalu apakah yang dapat menyebabkan menggunakan tetap kebobolan? Meskipun telah menggunakan KB suntik, inilah jawabannya guys. Pengguna KB memang haruslah disiplin, patuh pada tanggal yang seharusnya menjadi jadwal untuk melakukan suntik kembali. Setiap orang yang menggunakan KB pasti mendapat buku atau kartu yang berisi tanggal atau kembali melakukan suntik tanggal. Yang tertera pada buku itu harus dipatuhi sehingga tidak terjadi perubahan hormon. Ketidakpatuhan Anda dapat menyebabkan kemungkinan kebobolan, terutama jika Anda termasuk orang yang aktif berhubungan seksual. Benar ya, dibombardir terus akan jebol. Pemberian suntik KB memang harus tepat di tanggal momen yang sudah ditetapkan. Hal ini harus dipatuhi baik oleh pasien maupun tim medis yang melakukan perawatan. Anda dapat melakukan suntik KB pada hari pertama hingga hari kelima pada saat menstruasi. Ini merupakan periode yang ideal setiap orang. Hal ini yang harus diketahui oleh semua pengguna KB yang berjenis suntik. Suntik KB digunakan oleh pasangan yang relatif masih muda memiliki kemungkinan besar untuk kebobolan. Hal ini dikarenakan pengguna yang masih dalam usia muda memiliki sel telur dan sperma yang masih subur dan banyak-banyak sehingga sangat mungkin terjadi pembuahan pada saat melakukan hubungan intim dengan pasangan Anda. Oke, kita ada tips untuk meminimalisasi kehamilan guys. Anda dapat memilih alat kontrasepsi yang memiliki resiko kegagalan lebih rendah daripada KB dengan jenis suntik. Alat kontrasepsi yang dapat Anda pilih yaitu IUD atau KB. Susuk implan, dua jenis kontrasepsi tersebut memiliki kemungkinan berhasil menghindari pembuahan lebih besar, sehingga Anda dapat mencegah terjadinya kehamilan. Tidak lupa selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan. Hal ini berfungsi sebagai pelindung ganda sehingga kehamilan lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tips selanjutnya, dengan rutin memeriksa kondisi alat kontrasepsi kalian yang Anda gunakan ke tenaga medis. Tindakan ini berguna untuk mengkontrol efektivitas kontrasepsi yang Anda gunakan sehingga tidak kebobolan. Dan juga pastikan Anda selalu mengingat tanggal haid setiap bulannya. Jangan salah hitung ya bun. Haid yang tidak lancar perlu diwaspadai, bahkan dipersikakan. Apa nih ya maksudnya? Terutama jika Anda tidak mendapat haid hingga 6 bulan lamanya. Hal ini patut dicurigai akan mungkin terjadinya pembuahan yang berarti Anda akan segera mengandung. Menggunakan KB suntik memang kurang efektif sehingga perlu perlindungan ekstra. Itulah faktor penyebab KB yang Anda lakukan tidak terlalu efektif, terutama jika menggunakan KB dengan jenis suntik. Mengetahui faktor-faktornya sangat penting untuk menghindari kebobolan. Selain itu, jika Anda was-was, dapat pula mengganti KB jenis suntik yang Anda gunakan dengan alat kontrasepsi lain yang lebih kecil resiko kehamilannya. Itulah beberapa faktor tips menghindari kebobolan agar dapat mengatur jarak kehamilan Anda.
Yup, demikian Sobat Podcast Radio, topik kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian para bunda, apalagi ibu-ibu yang, mohon maaf, ibu-ibu muda. Jadi harus diperhatikan ya, pengontrolannya, tanggalnya seperti yang sudah diulas tadi. Jadi sehingga KB suntik yang kalian gunakan atau apapun itu tidak kebobolan lagi. Jika kalian menganggap informasi ini sangat penting, dengan kerendahan hati kami minta untuk di-share, dibagikan ke teman kalian. Dan jika memang ada yang kurang berkenan atau mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar, guys. Seperti biasa, kami menunggu kalian di 089530945819 jika kalian ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau ada sesuatu yang selama ini tidak terpecahkan masalahnya atau ada unek-unek, silakan sampaikan ke kami. Kami dengan senang hati akan membantu kalian. Siapa tahu subscriber Smart People yang ada di sini dapat membantu kalian. Apapun itu, mungkin UMKM kalian atau hobi atau komunitas kalian dapat berbagi di sini sehingga dapat membuat orang terinspirasi mungkin, atau dengan hal-hal lain yang menarik. Kami tunggu ya. Baik, sebelum kami meninggalkan podcast ini, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian, guys, terus untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya, untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar, guys. Jika kalian harus keluar, gunakan masker, jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. God bless you all.